Maduro ditangkap Trump. Dentum subuh di Caracas. Malam tahun baru belum benar-benar dingin ketika Donald Trump berdiri di hadapan kamera, berbicara tentang resolusi 2026 perdamaian dunia. Kata-kata itu meluncur rapi, penuh harapan, seolah dunia memang bisa diperbaiki hanya dengan niat baik dan pidato tengah malam. Namun 3 hari kemudian, subuh di Caracas pecah oleh suara baling-baling. Pak turun mengikuti Amerika berita orang ya Serikat Pak? menyerbu Venezuela dan membawa Mengikuti pergi berita orang. presidennya dari istana, Presiden Venezuela seperti adegan Korea yang Amerika terlalu berani ngomong bahkan video untuk Pak. film Hollywood. Adil. Disitulah dunia tersentak. Beginikah rupa World Peace versi Donald Trump? Operasi itu berlangsung cepat, nyaris tanpa jeda empati. Pasukan elit Delta Force, dengan dukungan ratusan pesawat dan helikopter tempur, menyusup ke jantung negara berdaulat. Presiden Nicolas Maduro dicinduk di tengah malam, dari tempat tidurnya sendiri. Istana presiden yang dijaga ketat runtuh dalam hitungan jam. Puluhan pengawal tewas. Tidak satu pun tentara Amerika gugur. Jika dulu koboi datang menunggang kuda, kini ia datang dengan Black Hawk. Secara formal, Amerika punya dalih hukum. Pengadilan New York telah mendakwa Maduro dan istrinya atas tuduhan narkoterorisme, jaringan narkotika yang dituding menghancurkan generasi muda Amerika. Dengan dalih itulah Departemen Kehakiman bergerak, tanpa perlu izin Kongres, tanpa debat Senat. Ini disebut executive action, penegakan hukum lintas batas, katanya. Namun dunia tahu, Maduro bukan buronan biasa. Ia kepala negara, simbol kedaulatan sebuah bangsa. Sejak perjanjian Westphalia abad ke-17, dunia sepakat pada satu prinsip rapuh, negara tidak boleh saling mencabik kedaulatan. Tapi politik internasional jarang berjalan di atas moral murni. Seperti kata Thucydides berabad-abad lalu, yang kuat melakukan apa yang mereka bisa, yang lemah menanggung apa yang harus mereka tanggung. Venezuela, dulu raksasa ekonomi Amerika Latin, telah lama jatuh menjadi negara lemah. Cadangan minyak terbesar di dunia tak mampu menyelamatkannya dari kehancuran akibat salah urus, korupsi, dan populisme sosialis ala Hugo Chavez dan penerusnya, Maduro. 30 tahun revolusi justru melahirkan kemiskinan, otoritarianisme, dan negara gagal. Dari GDP per kapita $12.000, Venezuela runtuh ke 4.000. Dari harapan, menjadi eksodus. Dari kekayaan, menjadi kutukan. Disinilah geopolitik berbicara tanpa basa-basi. Venezuela adalah kebun belakang Amerika, seperti Ukraina bagi Rusia, Tibet bagi Tiongkok. Trump tidak datang mencari wilayah. Ia datang mencari orang, mungkin juga minyak. Selebihnya, ia pergi. Namun pernyataannya membuat dunia kembali terdiam. We are going to run Venezuela. Pertanyaannya sederhana, jawabannya mengerikan. Bagaimana? Tanpa pasukan pendudukan, tanpa invasi panjang, kemungkinan hanya ada satu jawaban, kekuasaan melalui proksi. Oposisi lokal, elit yang disiapkan, orang dalam, semua operasi seperti ini tak pernah lahir semalam. Bagi sebagian rakyat Venezuela, ini bukan tragedi, melainkan kesempatan. Oposisi menyambut, tokoh-tokoh peraih Nobel berbicara tentang awal baru. Dunia pun terbelah, antara hukum internasional yang dilanggar dan harapan bahwa sebuah rezim gagal akhirnya runtuh. Sejarah memang kejam dalam ironi. Kadang jalan menuju perbaikan justru dibuka oleh niat buruk. Venezuela mengajarkan satu pelajaran keras. Kekayaan alam tanpa kepemimpinan adalah bencana. Sosialisme tanpa tata kelola adalah kehancuran. Negara lemah adalah undangan bagi intervensi. Singapura tanpa sumber daya melesat. Korea Selatan tanpa minyak menjadi raksasa. Jepang tanpa tambang membangun peradaban industri. Bukan tanah yang menentukan masa depan bangsa, melainkan ide, sistem, dan kepemimpinan. Di dunia yang tak pernah benar-benar adil, moral dan kekuasaan terus bertengkar. Kita boleh bermimpi tentang perpetual peace ala Kant, tetapi realitas tetap berbicara dengan bahasa kekuatan. Maka pelajaran akhirnya sederhana dan pahit, jangan menjadi negara lemah. Indonesia, dengan wilayah luas dan penduduk ratusan juta, tak punya hak untuk salah urus, salah sistem, salah ide, salah kepemimpinan, dan sejarah akan datang mengetuk pintu, bukan dengan pidato, tapi dengan helikopter. Tahun baru belum genap seminggu, dan dunia sudah kembali diingatkan, politik global bukan hanya soal peta, tetapi juga tentang siapa yang menulis cerita, dan siapa yang hanya menjadi tokoh di dalamnya.